Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua anak-anak ibu. Baik, hari ini kita masuk pada materi KD 2, yaitu sistem pemerintahan. Sebelum ibu lanjut, ibu tanya dulu, apakah anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Jangan lupa prokesnya sebelum materi ini ibu lanjutkan. Jangan lupa isi absen. Jadi harus ngisi absen dulu, karena absensi itu ibu minta paling tidak 95% itu kehadiran. Jadi kehadiran yang paling utama 95%. Baik, anak-anak ibu semua, kita masuk pada materi yang kedua, KD kedua, yaitu sistem pemerintahan. Pada materi sistem pemerintahan itu terbagi atas dua poin besarnya, yaitu sistem pemerintahan itu sendiri dan sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi yang kita akan bahas adalah bagaimana sistem pemerintahan di negara Indonesia. Baik, sistem pemerintahan, kita masuk dulu pada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yaitu di mana sistem yang berlaku di suatu negara, pemerintah negara, bagaimana mengelola negara. Jadi sistem pemerintahan itu bagaimana sistem yang berlaku dalam suatu negara, dalam kategori mengelola negara, sistem pemerintahan yang berlaku dalam suatu daerah atau wilayah. Kemudian sistem pemerintahan di Indonesia itu ada sistem pemerintahan itu yang akan kita bahas ada dua, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlemen. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang semuanya dilaksanakan oleh presiden. Kepala pemerintahannya adalah presiden, kepala negaranya adalah presiden. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Itu. Kalau sistem pemerintahan parlemen, maka kepala negaranya berbeda dengan kepala pemerintahan. Kepala negaranya adalah presiden, kepala atau perdana menteri, kepala pemerintahannya adalah DPR, MPR, itu atau parlemen yang kita kenal dulu namanya parlemen. Nah, kemudian sistem pemerintahan ini ada kebaikan dan keburukannya. Sistem presidensial itu kebaikannya ini, keburukannya atau kekurangannya ini. Kemudian sistem pemerintahan presidensial dan parlemen ini kebaikannya, ini keburukannya. Jadi anak-anak ibu nanti akan melihat mana sistem pemerintahan yang lebih baik antara presidensial dengan parlemen. Namun yang berlaku di negara Indonesia, parlemen pernah berlaku sebentar. Tapi yang kebanyakan pada saat sekarang ini yaitu kita menggunakan sistem presidensial, karena kepala negara dan kepala pemerintahan di negara Indonesia itu adalah seorang presiden. Negara mana saja Bu yang melakukan sistem pemerintahan presidensial? Termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia, beberapa negara bagian di Amerika yang menggunakan presidensial. Kemudian negara mana saja yang menggunakan sistem parlemen? Ya, ibu kasih contoh negara Inggris. Di Inggris
negaranya dipimpin, kepala negaranya adalah seorang raja, kemudian sistem pemerintahannya adalah parlemen. Jadi itu negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu presidensial dan parlemen. Baik, anak-anak ibu, kita lanjut. Itu pengantar dari sistem pemerintahan. Kemudian kita masuk pada sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi kita membahas tentang sistem pemerintahan di negara Indonesia. Kita berada di negara Indonesia, sistem pemerintahannya itulah yang perlu kita perjelas. Mana yang lebih bagus di antara sistem pemerintahan antara presidensial dengan parlemen? Kenyataannya sekarang, negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Baiklah, kita lihat sistem pemerintahan negara Indonesia, yaitu sistem presidensial, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipegang oleh presiden. Kemudian di bawahnya ada pembagian kekuasaan. Ada pembagian kekuasaan menurut trias politika, yaitu pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menjalankan undang-undang. Kembali lagi tadi, legislatif yaitu membuat undang-undang. Yang membuat undang-undang adalah MPR dan DPR. Kemudian eksekutif adalah kekuasaan menjalankan undang-undang. Siapa itu? Yaitu presiden, menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Kemudian ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mengawasi jalannya undang-undang, yang sekarang ini yaitu MA atau kalau dulu DPA, kemudian sekarang MA dan MK. Itu yang melaksanakan fungsinya sebagai kekuasaan yudikatif. Jadi di negara kita ini, apakah kita menggunakan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan? Jawabnya, kita di negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Jadi pembagian kekuasaan dibagi bertanggung jawab sesuai dengan kekuasaannya masing-masing, namun tetap bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Itu yang dilaksanakan di negara Indonesia, pembagian kekuasaan. Jadi baik anak-anak ibu, itu yang masuk kita pada pembagian kekuasaan. Lanjut. Sistem pemerintahan berlaku di negara Indonesia, ada periodisasi peraturan atau undang-undang yang pernah berlaku di negara Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku mulai tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah Indonesia merdeka. Berlakulah Undang-Undang Dasar 1945. Namun, setelah itu ada Undang-Undang Konstitusi RIS, yaitu berlaku pada tahun 1949. Kemudian, ada lagi Undang-Undang Sementara, itu berlaku pada tahun 1950. Jadi, ada beberapa. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diganti dengan Undang-Undang Konstitusi RIS. Kemudian diganti lagi Undang-Undang Sementara 1950. Setelah adanya Dekret Presiden 5 Juli 59
kita kembali lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang berlaku sampai saat sekarang ini, disebut dengan Undang-Undang Dasar NRI, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu periodisasi daripada berlakunya sistem peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Jadi, Ibu ulangi. Pertamanya, setelah Indonesia merdeka, berlakulah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dilanjutkan dengan Konstitusi RIS. Kemudian berlaku lagi Undang-Undang Sementara 1950. Dan dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu adalah periodisasi berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 di negara Indonesia. Ingat, landasan operasional daripada negara Indonesia ada dua, yaitu landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan ideal adalah Pancasila. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan, landasan konstitusional itu apa? Jadi ingat, landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan idealnya adalah Pancasila, dasar negara kita. Jangan sampai terlupa. Jadi, anak-anak Ibu, karena buku belum juga bisa dibagikan, Ibu mohon materinya nanti dicari di Google. Jadi ada materi sistem pemerintahan Indonesia, silahkan dibaca-baca dulu. Nanti karena setiap materi, setiap KD, kalau Ibu sudah menjelaskan, itu nanti ada pertanyaan kuis, ada kemudian setelah itu ada latihan dan ada ulangan KD. Ibu sampaikan bagi yang belum mengumpulkan tugas yang KD pertama kemarin tentang hak asasi manusia, tolong dikirim kembali. Karena satu nilai tidak ada nanti akan mempengaruhi nilai-nilai berikutnya. Jadi itu yang perlu Ibu sampaikan. Jangan sampai ada tugas yang tidak dikumpulkan. Yang perlu Ibu sampaikan, setiap KD itu ada 2 penilaian minimal yang harus kamu kumpulkan. 1, ulangan harian dan dan tugas latihan yang diberikan setelah selesai materi. Jadi jangan lupa, jangan hanya berpedoman, oh ini kok yang dikirim sama Ibu dari materinya. Jadi boleh cari materi yang lain, kemudian nanti bisa menjawab materi-materi atau tugas-tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan itu tolong dikerjakan, kirim. Jangan lupa kirim, karena nanti akan bermasalah pada akhir semester. Ibu selalu menyampaikan, yang pertama kehadiran, yang kedua kumpulkan tugas, yang ketiga ikuti ulangan harian atau kalau ada mid semester, kemudian terakhir ikuti ulangan semester. Insya Allah nilai kamu akan bagus pada akhir semester nanti.
Itu yang perlu Ibu sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jaga prokesnya.